Selamat pagi dan shalom. Kita jumpa kembali dengan saya Pendeta Ponco di dalam perenungan firman Tuhan di hari Senin. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Sebelum kami menjalani aktivitas kehidupan hari ini, kami ingin mengalami Tuhan di dalam perenungan firman dan mendapatkan tuntunan dari firman-Mu untuk kami dapat menjalani kehidupan kami sehari demi sehari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Bacaan Alkitab hari ini dari kitab 2 Tawarikh pasal 2 dan saya akan membacakan ayat 11 dan 12 saja. Demikian. Dan Huram, Raja negeri Tirus, mengirim surat balasan kepada Salomo yang berbunyi, "Karena Tuhan mengasihi umatnya, ia telah mengangkat engkau menjadi raja atas mereka." Lalu Huram melanjutkan, "Terpujilah Tuhan Allah orang Israel yang menjadikan langit dan bumi, karena ia telah memberikan kepada Raja Daud seorang anak yang bijaksana, penuh akal budi dan pengertian, yang akan mendirikan suatu rumah bagi Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kitab 2 Tawarikh pasal 2 ini kita menyaksikan bagaimana Salomo dengan hikmat dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Tuhan membangun bait Allah dan istananya. Namun yang menarik perhatian kita bukan hanya kehebatan Salomo sebagai seorang pemimpin, melainkan bagaimana persahabatan yang baik dapat menjadi sumber berkat dan kebaikan. Dalam perjalanan Salomo, Raja Tirus muncul sebagai sekutu yang setia atau sebagai teman yang setia. Kedua pemimpin ini menjalin hubungan persahabatan yang erat, di mana Salomo tidak ragu untuk meminta bantuan kepada Raja Tirus. Sang raja dengan murah hati menyediakan kayu cedar, batu-batu mahal, dan ahli tukang untuk membantu di dalam pembangunan bait Allah dan istana raja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengingatkan kita akan kekuatan persahabatan yang berlandaskan kerjasama dan pertolongan. Terkadang dalam perjalanan hidup kita membutuhkan bantuan orang lain untuk mewujudkan tujuan kita. Betul? Salomo dalam hal ini tidak malu untuk meminta bantuan dan Raja Tirus dengan sukarela memberikannya. Ini menciptakan bukan hanya bangunan fisik yang megah, tetapi juga fondasi persahabatan yang kokoh. Demikian pula dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, kita perlu menyadari bahwa kita tidak bisa berjalan sendiri. Hubungan sosial yang baik seperti persahabatan Salomo dan Raja Tirus dapat menjadi kekuatan yang mendukung kita di dalam mengatasi tantangan. Kita perlu membangun persahabatan yang saling mendukung, di mana kita dapat memberikan bantuan dan menerima bantuan dengan tulus hati. Lebih daripada itu, kita dapat melihat bahwa Tuhan bekerja melalui persahabatan ini. Dia menggerakkan hati Raja Tirus untuk membantu Salomo, dan melalui hubungan ini kemuliaan Tuhan tercermin di dalam pembangunan bait Allah yang indah itu. Sebagai pengajaran untuk kita, Bapak Ibu Saudara, mari kita melibatkan Tuhan dalam setiap hubungan kita. Dengan bantuan Tuhan, persahabatan kita dapat menjadi sarana untuk membawa kebaikan, berkat dan kemuliaan Tuhan ke dalam hidup kita dan orang lain. Percayalah bahwa di balik setiap persahabatan yang baik, Tuhan bekerja untuk membawa kebaikan dan kemuliaannya. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami boleh melihat tangan Tuhan yang bekerja mendatangkan kebaikan dan mewujudkan kemuliaan-Mu melalui persahabatan yang baik di antara Salomo dan Raja Tirus. Dan dalam hal ini kami ingin mempererat persahabatan dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami tidak menciptakan kebencian
permusuhan dengan orang-orang di sekitar hidup kami. Kami ingin menjalin sebuah persahabatan yang baik, yang tulus, yang siap membantu dan siap menerima bantuan. Kami percaya ketika persahabatan ini terjalin dengan baik, maka tangan Tuhan bekerja untuk mendatangkan kebaikan ketika di antara kami membutuhkan bantuan. Dan kami percaya pada akhirnya lewat setiap persahabatan yang baik itu, kemuliaan Tuhan akan nampak. Kemuliaan Tuhan akan terlihat begitu luar biasa. Terima kasih, berkati juga persahabatan kami di gereja, persahabatan kami di luar gereja, di dalam pekerjaan kami, di dalam studi kami. Biarlah kami melakukan sebuah persahabatan yang baik, yang tulus, dilandaskan pada cinta kami kepada Tuhan untuk menghadirkan cinta kasih Tuhan bagi sesama. Terima kasih Bapa, berkatilah jemaat-Mu hari ini dalam aktivitas kehidupan mereka sehari-hari. Dengan tuntunan Tuhan dan firman-Mu, mereka dapat menjalani kehidupan yang baik dan mengalami kebaikan Tuhan yang sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.